Kalau dari gue pertama Zelda Breath of the Wild, terus Baldur's Gate, terus Mario Odyssey, terus Mega Man X4 deh. Mega Man X4, terus sama Kingdom Hearts 2 sih. So mungkin rada boring karena Ezra duluan tadi ya, jadi ada banyak persamaan ya. Mega Man X4, Super Mario World, Digimon World PS1, Digimon World yang pertama di PS1, Baldur's Gate 3 juga, Sonic 3. Halo Sobat Eksis, kembali lagi di XY Zone Gaming Session with GameWave. Podcast YouTube eksklusif yang tayang di channel XY Zone TV yang berkolaborasi dengan majalah GameWave yang ngomongin industri game, pop culture, dan lingkungan sekitarnya. Kali ini kita nggak di studio ya. Di mana ini kita? Ternyata lagi di kantor orang gitu kan. Kita lagi di studio tempat salah satu IP lokal yang jadi maskot di acara Indonesia Game Festival, yaitu Kit Bash. Nah ini kantor ini. Yeay. Kali ini kita nggak sendirian. Kita bersama narasumber ya. Yaitu ada Mas Ezra dan juga Bima. Mas Bima dari Kit Bash. Yeay. Yeay. Gimana? Sehat teman-teman ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung aja nih. Gue bertanya-tanya. Boleh. Gimana sih awal mula terbentuknya Authentic Remix? Jadi emang dari awal, Authentic Remix itu terutama emang awalnya dari kita berdua nih. Iya. Sekarang kan kita ada berapa orang sekarang? 10? Iya, 10 orang. Awalnya emang dari gue sama Ezra gitu. Ya gue sama Ezra udah sebenarnya awal teman Dota. Dulu pas SMA. Main gitu Dota. Kan. Iya, teman Dota pas SMA. Terus dia suka mainan, suka Nintendo. Gue juga suka mainan, suka Nintendo. Dulu yang suka Nintendo rada jarang di zaman dulu ya. Bisa dibilang. Anak PS biasanya kan. Iya, biasanya PS banget tuh. Iya, Tahun sekitar 2000, ya kita main 10-11 lah. Iya.
Waktu Dota masih beta awal-awal Dota 2, masih beta ya, Dota 2. Iya, bahkan kita pakai beta key dulu. Iya, mainnya Dota sih. 2. Iya, pokoknya jadi of course kita jadi banyak ngobrol, banyak main gitu kan. Terus pas udah kerja, gue pengen bikin, gue tuh emang dari dulu pengen bikin mainan dan game sebenarnya. Nah terus pas mau bikin mainan, gue mikirnya, ini yang jago kimia siapa ya yang gue kenal ya. Makanya waktu itu gue telepon Ezra. Iya, kebetulan waktu itu pas, itu kan udah lama ya, tapi obrolannya kayak dari 2013-2014 lah awalnya lah. Jadi kan kalau gue sendiri emang jurusan teknik kimia, jadi emang sebenarnya nggak nyambung banget dengan yang sekarang kita kerjain. Jadi gue yang salah ngerti. Iya, Menarik sih dari kimia langsung ke ini kan. iya lebih Ke teknik toys. kimia lah gitu. Jadi waktu itu mikirin gimana caranya bikin mainan nih, terutama waktu itu bahan yang lagi kita bahas tuh resin toys waktu itu spesifik. Jadi waktu itu si Bima kontak gue dan kebetulan gue juga tertarik, ya mulailah conversationnya terjadilah gitu. Cuman waktu itu kayak nggak lanjut gara-gara kita masing-masing fokus kerja kayaknya deh Iya, abis itu. kuliah terus kerja, kita berawal nyari kerja lah. 2015, 2016 kerja, terus sampai 2019 akhirnya ketemu lagi. Iya, 2019. 2019 ketemu lagi, terus langsung ketemu, abis itu ketemu langsung bahas nih, kita mau bentuknya kayak gimana, bener langsung tuh hari itu juga, gue ke rumah dia. Iya, gue baru telepon sekali, terus tiba-tiba dia langsung nyampe rumah gue. Ya telepon, oke nih gue tinggal belok ya, set, langsung nyampe gitu. Ya, padahal kesannya gitu, padahal sebenarnya kita dari jauh banget. Jadi dia nelpon pas gue lagi tengah jalan, terus lagi, oh lewat rumah lu nih gue belok kiri ya gitu. Iya, rumah kita malah seberangan banget. Iya. Ya udah terus jadi deh Kit Bash, terus habis itu jadi bahasan kayak Bima gambar, gue bantu mikirin konsepnya. Kebetulan emang dari dulu di rumahnya Bima di kamarnya tuh emang banyak reference book lah dari yang Kayak gini lah ya. kurang lebih sama. Jadi yang kayak reference book dari Nintendo, Kirby, Sega, Sonic, Ya, buku kayak Capcom, gini lah. yang lain-lain itu emang. Artbook tuh kita pasti itu. Wah itu seharian kita ngebahas itulah gitu. Dan akhirnya jadilah si bentuk Kit Bash pertama. Nanti kayak ada placeholder ini yang pertama gitu nggak ya? Iya, kita kirim Nanti kita kirim asetnya. Ada yang lebih pertama lagi. Ada yang lebih masih Ada yang lebih pertama lagi yang gamblang banget lah. ini tuh udah bisa dibilang udah modern lah. Udah lebih modern. Iya, itu yang lebih modern sih. Ada sih tapi satu yang ini bukan print awal, tapi Yang pertama kali dijual. Blocking ya. Iya. Apa? Ini bukan print pertama sih, ini udah print ke berapa? Ini yang pertama dijual. Iya, ini yang pertama dijual. Yang ada bibirnya itu. Iya benar, masih ada mulut nih. Masih ada mulutnya gitu. Ini yang pertama dijual. Sebelumnya itu ada yang kita pertama kali ngeprint juga. Sih. Iya. Sebelum akhirnya jadi kayak gini, langsung Iya. jualan. Beda. Ini yang paling baru. Cuma kurang lebih gitu. Terus kan waktu itu kan emang kita mau bikin mainan. Kita bikin mainan, cuman waktu bikin mainan kan mungkin lumayan ini ya, lumayan apa sebutannya sih, optimis banget lah ya bikin mainan untuk. Iya, optimis banget dan juga kita saat itu ya punya kerjaan masing-masing, jadi kita nggak ada kebutuhan buat yang kayak ini harus kejual, misalnya bukan harus kejual, harus untung dari Jual sini itu cepet nih belum. gitu. Betul. Mesti untung nih. Jadi waktu itu the way of thinking, pikirannya waktu itu sambil jalan kita bikin mainan, kita sambil gimana nih untuk ngisi waktu atau ngisi tetap biar si mainan itu tetap terdevelop, tapi kita tetap bisa jalan juga sebagai tim. Makanya jadilah kita waktu itu bikin studionya namanya sih Authentic Remixes ini, yang dimana kita juga provide 3D services, animations, konsep, karakter design, lain-lain. Jadi itu yang bikin kita tetap floating sambil kita ngedevelop si Kit Bash ini gitu. Makanya terbentuklah studio namanya Authentic Remixes. Menarik. Ya sebenarnya jadinya kita tuh coba bikin sambil kita kerja di tempat masing-masing dan eventually juga waktu Ezra kuliah lagi. Jadi kita coba tuh, cuman ternyata susah banget kalau nggak full time gitu. Makanya cara kita memfull timekan diri di tim ini adalah dengan service tadi gitu. Iya, jadi kita dengan small team, dengan banyak yang part time lah awal-awal. Waktu itu yang full time mungkin baru Bima doang, yang lainnya masih part time. Termasuk lu juga masih part time. Iya, termasuk gua masih part time. Jadi kita jalan kayak gitu. Sampai akhirnya kita tadi ngerilis yang pertama tadi, kita tuh rilis pertama tuh di USS ya. Iya, USS. Di Urban Sneaker Society pertama barengan sama si Tosya Tailalat tuh yang itu yang The Guy. Tosya Tahilalat. Jadi Tosya Tahilalat kalian juga kah? Enggak, waktu itu rilisnya barengan rilisnya di bareng. Urban Sneaker Society barengan sama Museum of Toys waktu itu. Rilisnya di Museum of Toys barengan sama Tailalat juga yang The Guy ini. Gitu.
Udah sih kurang lebih kalau misalnya terbentuknya sih kurang lebih lumayan. Oh gitu. Intinya secara historical emang lumayan panjang apa yang kita udah pikirin dari 2011 semenjak kita ketemu, terus 2013. Ya on and off lah. Iya. Jadi kita bahasannya sih udah dari lama, tapi on and off sambil kerja, sambil kayak pikirin gimana sih caranya gitu. Kayak dan awalnya ya kita selalu nge-view si Kit Bash itu sebagai kayak apa ya, kita pertengahan, kita nggak yang terlalu yang artsy banget, kita nggak terlalu yang produk banget juga, tapi kita harus bisa cari tengahnya lah. Cari tengahnya gitu. sih, Cari tengahnya di mana ini Kit masih. Bash ini kalau gue liat juga kayak toysnya ada artnya dapet, terus ya beda gitu loh. Memang biasanya kan kalau yang urban toys kan bentuknya lebih, maaf ya, lebih absurd kali ya menurut gue, lebih abstrak ya. Karena artis. Lebih Ya, abstrak makanya ya, mungkin itu jawabannya kita juga lebih ke product design juga kita pikirin juga lah. jadi Jadi kita ada coba aspek cari. sananya. Bukan absurd sih, tapi abstrak aja bentuknya kadang-kadang. Iya, Di luar nalar aja gitu bentuknya. Juga ada nih. Tuh. Dan kayak gitu-gitu. Kit Bash tuh lebih kayak produk wise-nya juga, design wise juga menurut gue. Jadi tengahnya tuh dapet gitu. Thank you. Iya, kita sih niatnya memang gitu sih, pengen tetap kerasa artsy yang kita suka gimana gitu, tapi tetap yang accessible lah untuk orang gitu. Iya. Dan kenapa memilih mainan sebagai produk awal untuk sebuah pengembangan IP? Biasanya IP kan dari ya komiknya dulu, apa gambarnya dulu gitu, print artnya dulu gitu kan. Orang normal gitu. Iya, orang normal. Orang normal gitu, maksudnya kita juga seharusnya kita gitu, seharusnya. Cuman emang karena kita emang impulsif aja sebenarnya kayaknya ya. kita jadi hal pertama yang kita beli sebagai entity Authentic Remixes gitu ya, ada 3D printer. Iya, 3D Yang sebelum zaman itu masih mahal banget, tapi pertama kali keluar resin dan kecil, ini cubic photon. Iya, yang pertama lah. Yang kecil. Liquid resin printer. Itu hal pertama yang kita beli dengan patungan lah, terus kita taruh di gudang sini. Ini dulu masih gudang, ini udah lumayan berubah banget lah gitu. Dulu tuh bener-bener gudang, berdebu, isinya furniture tuh ya gitulah di mana-mana gitu ya. Udah kita taruh aja sih 3D printer. Kayak meja itu tadinya tuh isinya dilapisin koran karena 3D printernya di atas meja itu tadinya. Iya. Jadi si 3D printer waktu itu kita juga bahas, kita nabung dulu. Terus habis itu nabung, kayaknya harganya lumayan mahal tadi yang Bima bilang. Terus akhirnya kita beli. Terus kita berdua nggak ada yang paham sama sekali nih buat dari 3D filenya sampai gua dari coba cairannya mau pakai liquidnya yang apa. Terus masang 3D printernya, terus bersihin curing dan lain-lain. Jadi kita tuh belajar lumayan panjang juga tuh di situ. Ngecatnya, airbrushnya, maskingnya. Semua belajar dari nol tuh, dari YouTube semua lah, YouTube semua. Sebenarnya reason pertama tadi mungkin karena impulsifnya kita pengen waktu itu ngelihat 3D printer ini kita beli gitu. Ya, gue suka mainan, dia suka mainan, gue bisa 3D, dia bisa kimia, gue kira. Iya. Ternyata kimia, gue kira cukup beda. Terus kita patungan beli, akhirnya kita bikin si mainan. Cuma secara reasonnya juga alasannya mungkin tadi kita suka mainan gitu. Cuma waktu itu kita masih pikirannya adalah kita suka mainan tapi kok di koleksi kita tuh nggak ada mainan lokal yang kita koleksi. Lebih ke sana sih. Pada saat itu tuh Borovas tuh masih, mungkin karena kita masih baru kerja, kita baru lulus gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya lihat di lokal tuh itu mungkin kayak art toys ini udah ada gitu ya. Masih Udah mulai koleksi, cuman secara accessible untuk dompet kita tuh kita belum bisa waktu itu, makanya kita nggak punya koleksi. Alasannya mungkin lebih ke sana kita waktu itu. Jadi kita tuh mau bikin mainan yang accessible gitu. Nah muncullah si Kit Bash itu waktu itu idenya. Ya mungkin pada zaman itu sebenarnya dari SMA pun mungkin gue udah lihat yang kayak Kong Andri gitu. Dan sekarang kan kalau mereka udah senior udah wah petinggi toy lah pokoknya gitu kayak Kong Andri gitu kan. Tapi ya bener tadi gitu, gue ngeliat tapi gue mungkin waktu itu gak punya duit. Betul, jadi di koleksi kita gak ada. Bukan karena pilihan. Bukan karena kita gak milih, tapi emang secara accessibility yang tadi makanya kita bilang, di dompet kita gak dapet nih, udah kita coba bikin yuk gitu. Sebenarnya segampang itu doang, tanpa kita melihat industrinya seperti apa, desain yang cocok tuh seperti apa. Jadi kita masih berangkat kayak, oke, kita bikin yang accessible, desain yang kita suka dengan capability dan kapasitas yang kita punya itu 3D print dan si airbrush ini, ya udahlah kita bikin. Itu jadilah si Kit Bash print pertama gitu. Dan apa yang menginspirasi Kit Bash dari awal gitu, kayak
Kenapa memilih Kit Bash dan keinspirasi dari mana nih Kit Bash ini? Sebenarnya sih, jadi baik kan tadi kan sempat sebut juga kayak gue sama Ezra tuh sama-sama suka Nintendo banget lah, ngomong Nintendo gitu. Sebenarnya nggak cuma Nintendo doang, tapi kan kita kayak semua yang cukup retro-ish yang kayak PS1 gitu segala macam, Game Boy itu semua kita juga main semua lah gitu. Nah, sebenarnya salah satu yang kita ngelihat juga mungkin berhubungan sama yang tadi sempat masalah disebut sebagai masih kelihatan accessible dari segi desainnya juga gitu, yang mungkin masih nggak se-absurd gitu misalkan tadi ya secara desain untuk art dan segala macam, juga karena kita ngelihatnya ada satu tipe desain karakter yang sekarang pada saat itu 2019 kita tuh rada jarang lihat sebenarnya, yaitu yang sebenarnya base-nya tuh yang lebih apa ya, kayak Mega Man, kayak Mario, kayak Sonic, kayak semacam gitu kan. Bomberman itu kan tipe desain yang sebenarnya kalau dibilang cool, keren gitu kan, kita nggak ngelihat dia keren kayak mungkin kita ngelihat Akira gitu kan, desain Akira kalau itu jelas itu cool gitu kan. Terus kalau kita ngelihat Kirby gitu kan, Kirby jelas itu cute gitu kan. Tapi ini yang di pertengahan di tengahnya itu yang keluar itu lagi gitu, maksudnya ya Mario, Mega Man, Sonic dan sebagainya lagi, yang di tengah nih antara keren dan lucu gitu ya. Gitu kayak Pokemon juga gitu kan. Jadi itu yang kita coba cari gitu, kayak kita mulai dari situ juga gitu, makanya kita referensinya ya karakter-karakter itu gitu. Kalau dilihat kan awalnya kayak ini saat ini yang desain awal nih, dia yang kayak banget nih. Gitu kan, kayak ini ada headset merchandise Mega Man yang kayak gini juga gitu kan. Terus kayak tipe-tipe inilah yang zaman dulu semua entah kenapa pakai collar atau pakai boxer gitu kan. Mau Mega Man, mau Mickey Mouse kan gitu. Karena sempat gue melihat ada esensinya ini, kenapa karakternya pakai collar. Kenapa? Karena itu tuh kayak karakter-karakter kuat kayak strongman yang di sirkuit, yang di sirkus gitu kan pada pakai ini. Bener, pakai collar semua tuh. Makanya Superman jadi kayak gitu. Iya, bener. Ya gitu, jadi kayak tipe klasik yang mungkin kalau bilang wah cool banget, yang edgy banget, enggak juga, enggak cool edgy gitu enggak. Tapi cool enough ya untuk kita sih. Untuk kita subjektif ini cool enough tapi cute enough gitu kayak. Tapi memang dari yang ini selama bertahun-tahun kita jalanin ya berubah mulu sih, referensinya juga berevolusi gitu kan. Terakhir tuh sebenarnya suggestionnya Ezra terakhir setelah kita udah desain ini, itu yang missing Bomberman somehow gitu. Jadi kalau lihat yang paling terakhir nih, ini yang latestnya kita gitu, kayak lebih ini lagi lah, lebih kerasa campuran dari macam-macam yang tadi sebutin lah gitu. Yang terakhir ternyata missing ingredient Bomberman gitu. Kita juga baru mulai cukup naik baru dari yang ini sih sebenarnya sih, desain ini ya. Yang lain kita lumayan trial error lah, coba-coba lah macam-macam gitu. Iya, paling ya udah bener-bener dijelasin semua ya. Kalau secara kenapa kit bash, tapi terms kit bash itu juga waktu itu kita ambil dari kit bashing. Iya. Kit bash. Iya, jadi dari kata kit bash gitu kan, jadi yang custom. Intinya kan kita waktu itu kan kayak kita koleksi mainan, suka kita campur-campur aksesorisnya lah. Kayak misalnya kayak gini nih. Nah, sedikit Kayak bashing ini kan dari badannya dari Marvel Legends. Marvel Legends, terus kayak aksesorisnya gue ambil dari beberapa mainan, terus sama ini dari yang 3A, jaketnya dari yang 3A Ashley Woods gitu ya. Terus gue warnain sendiri jadi warna merah. Tadi ini warnanya kalau nggak salah putih deh kalau nggak salah. Lalu dye. Gue dye pakai apa? Stabilo aja. Iya sih, pakai stabilo tuh lebih cepat banget gitu. Iya, pakai stabilo. Ya udah, terus ya ini kit bashing lah. Jadi intinya kita banyak lah mainan yang kita kit bashing. Kit bashing jadi pokoknya intinya ngambil pieces mainan beda-beda, terus satu jadi karakter yang baru lah gitu. Kayak ini lu bikin Star-Lord gitu kan, dari pieces mainan yang bukan Star-Lord. Bener. Nah, konsep kita untuk bikin kit bash itu awalnya juga kita nggak mau bikin a fresh new design sebenarnya yang tadi Bima bilang, yang kayak bukannya nggak mau bikin fresh new design sih, lebih ke arah kita tadi kalau balik ke nama kita sendiri, kita mau nge-remix apa yang kita suka gitu. Jadi kita nge-remix dari yang tadi tuh, dari karakter-karakter reference. Ya udah nih, dari kit bashing jadi kit bash gitu. Jadi ya termsnya jadi dapat lah kayak superhero name juga ternyata, kayak terus easy to remember juga waktu itu kita mikirnya kit bash gitu. Juga, gitu. Betul. Jadilah
Kit Bash. Makanya kayak dari tadi karakternya mungkin kalau dilihat headsetnya itu dari Mega Man, terus secara proportional itu kita lebih kayak Nintendo Mario. Iya. Secara color kita juga banyak reference, misalnya kalau warnanya kan warna Goku ya yang gampang diingat sama paling gampang diingat tuh Kit Bash juga warnanya dari Goku sih. warna Kid Goku, betul, dari Kit Goku. Jadi itulah kit bashingnya tuh yang ini tuh in terms of kita nyampurin dari reference yang kita punya, makanya namanya jadi kit bash. Iya, jadi kayak kenapa namanya authentic remixes tuh baiknya sebenarnya kita nge-remix something dari yang kita suka, tapi hasilnya jadi something original gitu. Being authentic juga ya gitu. Karena bukan karena itu emang yang kita suka lah gitu. Kan gue sempat ngetes gamenya nih di acara IGF gitu kan, Indonesia Game Fest. Cukup unik karena kan sempat di konten NGL juga nyoba game lokal yang bareng sama gamer kantoran. Itu kayak ini kok nggak pixel ya, biasanya kan kalau pada umumnya kan pixel kayak Mario, Mega Man dan lain-lain. Ini kenapa memilih style clay motion? Oke, jadi sebenarnya kita awal game pixel. Ntar gak ada footage-nya? Pixel ada footage-nya. Yang pertama. Ntar kita kirim footage-nya. Jadi awal kita bikin tuh pixel sebenarnya gitu. Tapi jadi sebenarnya gini, desain yang itu awalnya bukan buat game. Desain yang ini. Kan ini desain yang kita akhirnya pakai di gamenya. Nah, buat mainan ya? Iya, pokoknya awal gitu lah. Awal kita nggak pakai yang ini desainnya. Jadi yang di pixel itu kita pakai desain yang rada beda, mirip tapi beda. Si Kit Bash-nya, terus waktu itu kita mau ikut acara IGDX gitu. Itu pertama kali banget kita ikut acara game apapun ya. Kita sama Digi Games kita waktu itu booth-nya. Pas kita lagi lihat disuruh upload banner buat game kita gitu ke website IGDX-nya itu. Pas kita lihat banyak pixel ya gitu, kayak ternyata cukup banyak game pixel lain yang untuk kita, karena kita waktu itu belum full ngerjain game, kita masih anggapannya game tuh masih nyoba-nyoba lah gitu. Kita nggak bisa anggap itu project utama waktu itu, side project lah gitu kan. Kita nggak kompetitif lah dalam hal pixel art gitu. Ternyata kita kurang, masih banyak yang lebih bagus lah yang kita banyak lihat. yang lebih bagus gitu. Yang pas kita lihat banner-banner dan gameplay di IGDX itu banyak yang lebih bagus. Jadi literally seminggu sebelum kita berangkat ke IGDX di Bali itu gue langsung kayak, Zra, kayaknya kita harus ganti deh. Kita harus ganti, terus kita juga bingung kan mau ganti ke apa awalnya kan. Yang sebut Kirby itu gue atau lu kayak yang sebut Kirby deh. Enggak, lu ya, kayak lu deh. Soalnya yang gue inget, gue abisnya ngambil dari Donkey Kong. Jadi, padahal kenapa claymation kan, kalau tahu ada game Kirby juga yang style claymation gitu kan. Iya. Terus, karena kita nggak bisa bikin ulang engine gamenya, tinggal seminggu gitu kan. Kita jadi gamenya harus tetap bisa aja 2D secara sistemnya gitu ya. Itu game 2D tetap side scrolling. Tapi si yang kita bikin sheet pixel artnya itu kayak anggaplah yang pixel frame by frame gitu kan dianimasiin. Sekarang frame by frame itu kita render 3D di Blender gitu. Gue waktu itu ngelihatnya pertama kali ada game zaman dulu kan, semua orang tahu Donkey Kong gitu kan. Nah, Donkey Kong Country yang di Super Nintendo tuh, di SNES tuh itu. Yang di SNES itu Pre-rendered. Itu dia tekniknya sama, dia nge-render 3D, terus dia jadiin frame by frame terus masuk ke gamenya gitu. Oh iya sih. Gitu, persis kayak gitu. Makanya zaman itu kayak, wih kelihatan 3D, padahal sebenarnya pixel juga itu. Iya, kan? Pixel juga itu pas pertama kali lihat. Gue juga amazed melihat Donkey Kong. Visualnya kok lain gitu kan. Iya, waktu advance banget gitu. Advance banget di era itu. Nah, terus abis gue cari tahu, somehow itu teknik itu udah jarang dipakai lagi lah. Udah jarang ya? Jarang banget. Pas waktu itu ya, pas waktu kita mulai itu jarang banget dipakai gitu. Jadi ternyata pas kita coba, bisa nih kita pakai tekniknya sama Donkey Kong Country. Selain Donkey Kong mungkin kalau di PS1 tuh Final Fantasy ya, sering kan di render background doang tuh. Iya. Ya mungkin secara pre-render, mungkin secara teknis ngerjainnya sebenarnya nggak efektif kali ya sebenarnya. Nggak tahu gue, antara nggak efektif atau orang prefer 3D gitu mungkin. Udah 3D langsung nggak usah pre-render. Tapi jadinya untuk kita jadi ada feel uniknya lah. Iya, sebenarnya kesannya tuh karena limitasi kita kan basic kita bukan game dev gitu kan. Yang kita paham adalah visual waktu itu, animasi. Visual 3D. Jadinya
kita work around dengan limitation kita. Mungkin kalau misalnya kita bisa Unity atau game dev dari awal, mungkin kita lebih prefer udah masukin 3D langsung gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu kali di Blender langsung gitu ya. Tapi karena waktu itu kita belum belajar, belum tahu dengan limitasi kita dan waktu tadi seminggu itu, ya udah kita pre-render tuh kita tempel, kita ganti pixel artnya gitu. Ya udahlah, jadilah seperti itu. Dan ternyata waktu kita share waktu itu main di Twitter lah ya. Waktu itu maksudnya kita share di Twitter, ternyata ada orang beberapa di sana tuh yang maksudnya di fanbase itu masih nge-appreciate this technique pre-rendered yang kayak this looks like pre-rendered Donkey Kong gitu misalnya kayak gitu. Jadi banyak orang yang recognize that technique gitu yang padahal itu sebenarnya limitasi kita gitu. Nah, kayaknya banyak sih sebenarnya aspek dari Kit Bash dan game kita juga yang jatuhnya tuh memang mungkin gak semua orang ngerti gitu. Kalau yang gak ngerti tapi gak apa-apa gitu. Tetap mungkin suka karena visual aja, karena gameplay aja gitu. Tapi buat yang ngerti tuh lumayan yang kayak, gue recognize nih, ini tuh kayak gini. Gitu. Kayak entah pakai teknik ini, atau ini dari desain ini, atau gameplay gimana gitu. Kayak adalah yang kalau untuk yang lebih deep cut gitu. Lumayan lebar, tapi pertanyaannya cuma kenapa Kit Bash deh kayaknya sama game itu dia. Enggak, kenapa Claymation. Gitu sih, sebenarnya kita poin utama kita bukan claymation waktu itu sebenarnya, pre-rendered itu. Dan untuk pre-rendered ada beberapa game zaman dulu kayak Clay Fighter gitu ya, pakai Platypus, Clay Fighter. Oh, Platypus beneran tuh, bukan pre-rendered ya, dia beneran foto kalau dia. Ya kayak gitu. Secara claymation-nya. Ternyata ya kita nggak work lah gitu mereka. Nah, tantangannya sejauh ini dan respon dari masyarakat tentang Kit Bash itu seperti apa? Tantangannya banyak. Ya kalau Ezra bilang ini tuh pertama kali kita bikin game. Kita nggak tahu pas mulai ini. Jadi dulu pas SMP gua tuh belajar pixel art sama bikin sprite sheet buat animasi segala macam itu karena gue dulu ngerjain fan game gitulah, fan game Smash Bros di DS. Jadi gue awal belajar tekniknya di situ. Ternyata teknik itu beberapa masih bisa diaplikasikan ke game sekarang karena ya mau engine apapun animasi gitu kan, frame by frame tuh sama lah, sheetnya sama gitu kan kurang lebih. Tapi gue dulu kuliah pernah ngerjain Unity sekali, terus gue trauma sama Unity sebenarnya. Kayak enggak deh, gue pegang Unity lagi deh. Ternyata pas mulai ini, harus ya. Ternyata gue harus yang masuk Unity lagi ya. Ya udah gitu, jadi kita apalagi kita kebantu banget dengan adanya Patraku nama Niji, kita akhirnya belajar lagi lah dari mereka kayak masuk Unity gini ya gitu. Karena memang ada beberapa visual yang kita harus masuk sendiri sih emang sih gitu. Itu tantangan utamanya di teknis itu sih, sama itu bisnisnya. Iya, secara operasional juga lah. Karena jatuhnya kan sebenarnya kalau ditanya kita bikin action platformer tuh juga again it's because of the limitations, bukan karena kita pengen bikin itu. Karena waktu di awal kita bikin yang possible dengan partner kita itu Niji, dengan kita tuh sering mainnya apa ya, kita pahamnya adalah kebanyakan kita main emang action platformers gitu kan. Jadi kita ngerasa kita bikin game yang kita paham dan kita suka dan kita rasa kita tuh bisa ngerjainnya. Again karena limitasi lagi. Padahal sebenarnya kalau misalnya kelihatan dari bisnisnya kayak kita bisa lihat lah data-data indie games yang kayak kalau misalnya dipelajarin gitu ya, genre apa yang cocok, yang laku gitu. Terutama di Steam dulu kan. Terutama di Steam gitu, karena kita pertama pengen bikinnya waktu di Steam. Jadi secara strugglingnya sih understanding the game dev industrinya itu sih. Game dev industrinya kita lumayan pelajarin banget bagaimana asosiasi game Indonesianya itu seperti apa, event game di Indonesia atau di luar tuh ada apa aja. Kadang kita struggling untuk bisa keep up juga gitu, untuk memahami industrinya karena kita pertama kali nih masuk ke industri game ini. Yang tadi kalau secara teknis tadi kalau Bima bilang secara teknis mungkin ya dari yang kayak pengaplikasian ke Unity dan lain-lain. Tapi kalau dari posisi gue lebih yang kayak mahamin gimana caranya secara bisnisnya nih gitu. Nanti secara marketingnya seperti apa, cari community-nya seperti apa. Jadi mungkin ini dinamika antara gue sama Bima yang kayak akhirnya ngejawab si strugglingnya, dimana saat Bima fokus di secara teknikal, gue bisa mikirin secara strategiknya. Jadi akhirnya kita mendapatkan tadi receptions dari audience lah, audience kayak dari awal kita post di Twitter, kayak kita, itu bahkan yang waktu awal pertama Bima bingung kan, itu mau pixels atau mau 3D gitu kan, waktu itu gue nge-post aja di Twitter kayak kita post that two side by side, terus ada vote di Twitter yang kayak vote-nya masih kecil lah waktu itu ya, tapi it helps us to decide lah gitu, kayak vote-nya ternyata orang pada
pada condong ke yang si 3D, jadi makanya kita pilih 3D. Nah, posisi gue lebih yang kayak memahami strategik dan secara audiensnya, terus kayak mulai cari-cari tahu si media-media lokal tuh ada siapa aja, event-event lokal tuh ada apa aja. Lumayan struggle karena kita nggak tahu sama sekali nih eventnya ada apa. Bahkan yang kayak IGDX tuh kita nggak tahu, tapi karena ada Niji, bisa kita ikut bareng. Gue datang, kita kenalan. Jadi kita tuh anggapannya kita tuh baru mulai dari nol banget untuk mengenal industri ini. Mungkin struggle-nya di sana sih. Iya, benar. Dan direspon so far setelah rilis ya? Udah rilis ya? Belum. Kita belum, masih. Maksudnya untuk sosial medianya udahlah kayak apa awareness appearance-nya udah di sosial media, tapi untuk gamenya kan kita belum rilis, jadi kita sekarang masih build up the momentum lah ya si reception-nya ini dengan ngirim-ngirimin demo ke partner-partner gitu ya. So far masih kita maksudnya kalau gue bisa bilang sih, karena this is our first game, bisa dibilang it's on the right direction lah kalau bisa dibilang. Maksudnya kita nggak bisa bilang kita puas atau kita nggak bisa bilang kita underwhelmed karena kita nggak punya parameter pembanding, karena nggak punya past experience kerjaan ini. Bener, gitu. jadi ini masih pertama kita, jadi kita masih belajar banget lah, kayak masih ngobrol sama partner kita, sama Niji, Vetrakun, what they think about the progress. Terus kita juga masih diskusi ngobrol juga sama yang orang-orang di Twitter. Kadang gue suka DM lah yang game dev di luar, kayak nge-DM kayak would you try to ya YouTuber kayak atau dari Kickstarter game dev yang lain kayak misal kayak Chromatic yang lain-lain tuh kita coba ngobrol, kayak kita tanya what do you think, if you are interested, would you like to try our games gitu kan, and asking for their feedback gitu. Most of them semua itu rata-rata udah terutama untuk visual sih, maksudnya ini based on receptions ya. Secara overall konsep lah, secara overall konsep, secara visual, secara karakter design, secara looks tuh orang audiens tuh suka lah, tertariknya karena itu dulu yang pertama. Jadi itu yang makanya gue bisa bilang we are on the right direction lah untuk ke arah sana. Cuman kalau untuk gamenya sendiri sekarang kita masih in development, makanya demonya ini kita gunanya untuk kayak kita lihat feedbacknya, kita masih keep updating kayak secara mekaniknya, secara desainnya, secara flow-nya apakah oke atau enggak. Jadi makanya kalau gue bilang gue masih bisa bilang kayak on the right direction lah, tapi there's still, menurut gue point of view gue masih there's still long way to go gitu. Kalau kita bisa bilang kita puas gitu. Ya sebenarnya mungkin reception paling penting apalagi di fase ini untuk kita adalah banyak komen yang bilang oh ini game Mega Man yang gue tunggu-tunggu. Iya, sebenarnya. Karena kita juga nunggu game Mega Man baru, gitu kan. Kita juga pengen, terus kayak oh ini kayak Mega Man X Kirby nih kayak. Oke, we'll take that gitu, kayak seneng lah kita dibilang kayak gitu lah gitu. Iya, terus kan di game kita kan lumayan masukin banyak Easter egg lah ya, bisa dibilang. Macem-macem. Dari beberapa post di Twitter kita atau di YouTube kita ada trailer video kita, yang belum nonton nih videonya di sini gitu nggak ya? Ya, sering ntar kita kasih. Kayak gini gitu. Nggak, maksudnya kita ngelihat ada komen-komen feedbacknya itu sesuatu yang apa yang kita expect lah, yang kayak tadi. It's Mega Man X Kirby gitu kan, banyak yang bilang seperti itu. Terus ada yang bahkan ada yang recognize di trailer kita itu ada binary code, terus ada yang recognize beberapa karakter ini hint dari video game apa. Ini mirip ini mirip itu, kayak miripnya in the sense that kita sengaja maksudnya kita bikin mirip tuh karena kayak pengen baik lagi nge-remix yang tadi kan authentic remixes gitu kan, nge-refer ke game-game itu, pengen bikin something yang tetap baru dan orang recognize gitu, familiar gitu. Betul. Dan terakhir makanya kita juga kirim-kirim terus ya ke kalau ada event internasional atau event nasional yang kayak kita bisa ikut, kita tuh daftar, ada yang ditolak, ada yang keterima. Terakhir yang kita milestone kita yang pertama itu waktu kita Gamescom, terus kita ikut IndieX, dan waktu di IndieX kita menang award most fun to play waktu itu. Maksudnya untuk kayak game yang masih in development, terus kita ikut awards, masuk nominasi ya. Itu udah kayak, kita masuk nominasi gitu. Kita nggak expect waktu itu untuk kayak ikut banget, soalnya showcase gue ingat IndieX tuh itu jam 3 pagi. Gue kayak sama Bima kayak udah tidur aja nggak mungkin menang lah gitu. Ternyata pas jam 2:30 kita ditelepon lewat Discord tuh itu kan, si AG-nya nelpon, si orang IndieX-nya nelpon kayak, Ezra, Bima, are you standby? Kalau misalnya standby,
perlu ini nih live stream bisa nggak nih untuk masuk ke si live stream? Ayo kita udah tidur, udah gelap. Jam berapa itu? Thank you for the award. Thanks. Iya, jadi itu lumayan milestone karena ngelihat predecessor yang waktu nominasi Most Fun to Play itu last year itu Spiritfall. Sebelumnya kita main soalnya Spiritfall kita main juga karena genrenya lumayan mirip lah ya, roguelite juga, Smash Bros gitu. Jadi itu lumayan mungkin bisa dibilang kayak bring confidence within, kayak ya we are on the right track gitu. Walaupun belum final tapi we are on the right track. Terus habis itu waktu itu kita ikut lagi beberapa event-event online offline juga, sama yang terakhir itu kita ikut yang 6-1 Indie ya. Iya. Yang ikut showcase 6-1 Indie. Terus ternyata dari berapa ya? Pokoknya mereka bilang sih kita katanya ada 700 game shortlist. Kita kepilih jadi 40. Nah dari 40 itu ternyata dia kirim ke IGN sama ke GameSpot untuk di co-stream. Dan dari IGN tuh milih ada mungkin cuma 5 ya. Tapi di period juga. Jadi kayak dia dari sekian banyak trailer di acara itu dia keluarin kala juga di period juga. Kita masuk di IGN dan ada lagi komen-komen yang baru-baru lagi yang tadi yang kita bisa ambil reception-nya udah on the right track lah gitu. Dan di situ di IGN akhirnya kita ada hater. maksudnya itu kayak sesuatu. Iya, maksudnya itu sesuatu ya achievement juga sih jatuhnya. Achievement juga sih, punya haters tuh achievement lumayan kan. Jadi kayak maksudnya kayak sebelumnya kita komen-komennya ya alhamdulillah banyak kan positif lah. Iya. Ya hampir semua, bukan hampir semua sih, emang 95% lah positif. Iya. Kan. Kayak The Agent kan lebih broad audience gitu ya. Maksudnya kalau yang masuk ke channel YouTube kita, masuk ke Twitter kita yang memang udah suka gitu kan. At least udah tertarik deh gitu dari visual, dari sebagainya. Nah The Agent kan general audience banget kan. Akhirnya ada gitu beberapa. Tapi itu pun juga cuma beberapa gitu. Yang paling gue ingat adalah ada yang bilang, nih ya generated nih gitu. Gitu kita. Terus kita kayak, enggak. Iya, ya kurang lebih reception-nya secara disingkat ya kita on the right track lah gitu. Gimana sih peran-peran tim kolaborator kayak ada Niji Games, terus Fat Raccoon dalam pengembangan Kid Dash ini? Besar banget sih ya, maksudnya kayak kalau ditanya mungkin orang-orang tuh yang kadang ketemu kita tuh kan biasanya kalau studio misalnya kayak satu studio terus atau enggak ada publisher gitu. Kalau kita tuh ada game dev-nya ada Niji, ada Authentic Remix, ada Fat Raccoon, terus nanti mungkin ada publisher insya Allah sama partner gitu kan. Jadi kayak kok banyak banget gitu. Sebenarnya kayak orang juga pada bingung juga sih sebenarnya, tapi awalnya tuh intinya tadi mungkin kalau tadi Bima sempat ada tadi ya kepirit juga. Intinya tuh awalnya kita sendiri gitu, kita cuma kita desain mainan, produksi mainan, terus kayak kita awalnya tuh ketemu Niji Games. Jadi Niji Games ini adalah si Nico waktu itu ketemu sama kita di sebuah toys event, terus dia ngajak ngobrol gua, dia nanya kayak mau nggak dibikin jadi game gitu. Ya kan game tadi kayak Bima bilang dari awal itu emang sesuatu yang kita pengen lah, tapi kita nggak punya capability. Nah waktu itu si Nico bantuin lah gitu untuk bikin game design yang pertama. Terus waktu itu makanya dites di bawah KIGDX. Dan ternyata reception-nya waktu itu tadi di luar ekspektasi lah gitu. Pertama kali kita masuk IGN bahkan. Iya, itu waktu itu di IGN Southeast Asia. Waktu itu dimasukin ke artikelnya dia. Terus habis itu mungkin banget gara-gara kalau buka IGN waktu itu Spider-Man 2 baru iya, keluar. Jadi Spider-Man 2 sebenarnya Kid Dash betul. Lalu kita sesuatu banget. Terus habis itu mungkin dari situ Nico dari Niji ngeliat ini gamenya perlu kita polish lagi nih gitu. Perlu kita naikin lagi untuk level of expectation-nya. Karena ngeliat dari reception-nya di luar ekspektasi, makanya kita harus naikin expectation-nya lah. Makanya waktu itu kita ketemu Kevin dari Fat Raccoon itu pas abis dari IGDX lah waktu itu. Kita ngobrol dan ternyata ada kecocokan dan ada sama satu visi dan misi. Akhirnya Fat Raccoon join as a technical developer-nya lah gitu, yang ngelit di game developer-nya lah, yang kayak dari game design-nya, game programming-nya. Jadi yang kalau kalian lihat yang kayak smooth-nya, yang kayak flow-nya udah enak, feels-nya itu seems familiar dan oke. Controls-nya combat-nya itu tuh di Fat Raccoon. Niji itu ngebantu sekarang posisi dia lebih yang kayak ke business sides-nya lah, yang bantu ke partner dan lain-lain. Dan kalau kita Authentic Remix sebagai IP owner-nya, season IP owner, kita yang nge-provide lore, art, semua konsep lah kalau dikira. Jadi kayak
art, lore, semua visual dari animasi, dari graphic desainnya pun segala macam, apa marketing gitu-gitu tuh di kita juga gitu. Yang ya yang megang Twitternya, yang megang YouTube-nya, semua trailer baru lah segala macam gitu dari kita juga. Kurang lebih kayak gitu mungkin ya, kalau ditanya role and responsibility sekarang tuh seperti itu. Iya. Terus apakah komunitas ikut mempengaruhi juga nggak sih? Iya. Kita maksudnya gini, kita tuh seneng banget kalau misalkan ada yang komen, ada yang apa sebenarnya itu nggak semuanya kita dengar, of course tetap kita harus filter lagi, tapi untuk kita itu jadi hint apa yang work sama yang tidak sih. Betul. Gitu. Pasti kita itu pasti nge-inform kita buat yang kayak kan kita pasti nyoba-nyoba ya macam-macam gitu kan. Kadang coba-cobanya doang bisa kita post ke Twitter juga, dari Twitter ada reception kayak tadi gitu kan, pixel art atau 3D clay ya, ternyata orang-orang pada jawab 3D clay, oh yaudah gitu kita ke situ gamenya. Iya, sebenarnya lebih yang kayak A/B testing untuk tahu kayak we are on the right track atau enggak, karena tadi nggak semua didengar, karena at the end of the day kan kalau kita dengerin semua ya artinya value yang kita berikan tuh jadi nggak ada gitu kan. Maksudnya kita tetap yang kayak apa yang kita percayai tapi tetap on the right tracknya dijaga sama si komunitas inilah gitu, sama audiences lah gitu. Ya mungkin yang mereka ada reception positif misalkan ke mereka suka bagian ini, oh itu mungkin akan kita lebih fokusin jadinya bagian itu karena we know orang suka gitu. Terus kalau secara komunitas itu kan komunitas si audiens yang mungkin bakal jadi bakal jadi fans Kit Bash-nya lah. Tapi kalau secara komunitas game dev sih kita sangat dibantu banget lah ya. Oh banyak terutama dari Agi, dari Syafiq lah, dari Cipto gitu. Maksudnya kayak kalau nggak ada mereka ya ke Kokris. Kalau nggak ada mereka kita mungkin nggak tahu tuh kita ikut abis IGDX kita ikut Gamescom, ikut TGS, ikut event-event lainnya IGDX lagi gitu. Maksudnya komunitas game dev-nya pun di Indo sekarang lagi growing banget gitu. Apalagi terus media kan juga masuk ke part of community juga lah ya sebenarnya ya. Jadi ekosistemnya ini sekarang menurut gua dari pertama kita join sih kerasa banget sih. Iya, accelerate-nya. dari pertama itu. Gua ngerasain banget accelerate di push by the community. Bukan community tadi ya, bukan community game-nya tapi lebih ke community game dev-nya gitu. Sangat kebantu banget dari Agi yang ada ada spot nih di TGS, ada spot nih di Gamescom. Betul, itu kan walaupun kayak cuma ngasih spot, tapi kan itu memberikan peluang lah untuk kita mendapatkan new fanbase, new audiences gitu. Kayak gitu sih kalau ditanya peran dari komunitas dari yang luar dan dalam tuh menurut kita sangat berpengaruh banget lah gitu. Oke. Seberapa jauh kalian merencanakan Kit Bash? Apakah mungkin ada plan ada kayak mau bikin sequel kah, spin-off atau apa? Padahal belum rilis ya. Gue nanya belum gitu. Ini kita statement yang mengunci kita dan game dev kita sih. 3 game. Emang 3? 3 trilogi. Enggak, untuk cerita yang sekarang. Untuk story yang selesai di. Gue aja baru denger. Lu tahu story kita di trilogy. Ya itu secara story sih. Maksudnya kayak apakah bentuk game semua kayak gini atau enggak ya. Itu sih. Iya, kalau kita sih mungkin kita dari awal kan ngedesain Kit Bash ini as a business ya. Jadi kalau ditanya plannya itu sudah sejauh apa, sebenarnya kita melihat peluang mana yang menurut kita yang paling besar lah gitu. Jadi kalau secara Kit Bash kan kita udah bicara IP ya. Jadi ya maksudnya ini udah banyak lah yang ngomongin IP yang kayak long lasting, yang kayak soal sustainability gitu. Kita udah mikirin lah, makanya secara baseline Kit Bash tuh secara branding dan secara karakter dan secara lore itu udah set in stone lah bisa dibilang ya. Iya bukan siap lah. Udah siap gitu ya, untuk ini kayak tipe IP yang kita emang bikinnya itu supaya siap buat expansion gitu, siap buat kayak ada potential buat digedeinnya gitu. Apakah kesana atau tidak ya kita we'll see how it goes gitu kan. We'll see how it sells, we'll see how it goes. Orang suka kayak gimana, tapi kita siap gitu if it happens. Iya, kalau ditanya plannya sih kita udah mikirin sampai plan ke 6 tahun, 7 tahun ke depan lah untuk kayak abis dari game pertama ini kita harus ada apa. Kayak sekarang kita ini udah mulai produksi si toys kita, udah mulai produksi merchandise kita. Nih si toys ini juga kita udah mulai persiapin untuk kayak global distribution juga. Kita udah ada beberapa partner di luar untuk toys kita, merchandise juga kita udah ada partner untuk production, terus untuk kayak event-event yang bakal kita jual, terus
kalau ditanya karena story-nya tadi Bima bilang udah siap gitu ya. Sebenarnya kayak any kind of medium yang related, yang bakal bisa jadi output dari cerita, kayak misalnya kayak animasi, kayak misalnya komik, kayak misalnya apalagi ya, maksudnya kayak kita bisa untuk jalan sana, dan di plan 7 tahun ke depan itu ya semuanya tuh ada di situ. Ya cuman at the end of the day kan kita ngelihat ya dari potensinya seperti apa. Kadang yang kita planningin nggak sesuai, cuman ya insya Allah kita bakal nemuin, karena Kit Bash-nya udah siap. Saat plan yang pertama nggak sesuai, mungkin kita udah siap untuk kayak plan yang berikutnya tuh apa, plan B, plan C, plan D-nya gitu. Nah, kenapa waktu itu pas, ya gue juga sempet kaget tuh pas di acara IGF, Kit Bash jadi maskotnya. Itu boleh dong ceritain dikit. Kit Bash jadi maskot Jadi maskot. Apa namanya? Jadi waktu itu sebenarnya mereka approach kita dari ada Mepet itu sebenarnya untuk, kan kayak kita sempat sebut kalau kita juga punya service juga kan, gitu, 3D service gitu. Jadi IGF itu waktu itu approach kita sebenarnya buat bikin maskot baru gitu kan. Kita sebelumnya mau bikin beberapa maskot kayak buat Taman Mini yang sekarang itu maskotnya juga kita yang bikin. Itu IGF tuh minta udah rada mepet sama acaranya gitu. Jadi waktu itu diskusi kayak gimana kalau pakai Kit Bash aja dulu untuk sekarang. Iya, waktu itu versi IGF-nya deh gitu. Ya waktu itu Mas Edward yang ketemu kita bilang kayak, ya pokoknya kita pengen kayak Kit Bash gitu. Dan karena waktu mepet, ya udah kenapa nggak Kit Bash aja gitu. Ya jadi ya udah akhirnya tim IGF-nya setuju. Ya udah kita mulai develop, tapi kita bikin warna Kit Bash khusus buat IGF. Ya, branded IGF lah. Brandednya IGF. Jadilah kita jadi maskot IGF. Ya itu juga pengalaman yang menarik banget, karena itu jadi salah satu contoh kalau kita experience dan study case buat Kit Bash. Kalau misalnya ya Kit Bash itu bisa bukan cuman sebagai mainan atau game, tapi kalau misalnya di license sebuah event jadi seperti itu juga bisa bentuknya gitu. Ya untuk kita sih noraknya adalah kita pertama kali ngeliat Kit Bash di kayak layar gede, Layar gede gitu kan. Jadi dekorasi itu untuk kita Terus juga kayak, wow. di depan pintu masuk kan, wah ada figurnya Kit Bash tuh. Kita kayak kita norak lah ngeliatnya, kayak wow, pertama kali banget. Itu juga di luar ekspektasi juga, karena kan kita nggak ada plan untuk jadi maskot tahun lalu, karena di approach buat bikin maskot. Ya udah, tadi kita jadi maskotnya deh gitu. Oke, last question nih, nggak berasa ya. Apa harapan kalian untuk Kit Bash ke depannya, dan juga ini juga jadi sustainable as an IP juga ya menurut gue. Harapan kalian tuh seperti apa? Harapan pertama kita adalah game laku dulu. Itu kebutuhan. Tapi maksudnya kita karena kan dari situ, baik kan kita nggak Kit Bash sebagai IP memang kan, terutama kan. Jadi selepas Kit Bash sebagai game, sebagai toy atau sebagai apapun, Kit Bash itu IP gitu. Dan di situ artinya kita juga secara studio kita harus cukup fleksibel bentuknya itu apa. Termasuk pahit-pahitnya nih, worst case-nya nih. Kalau misalkan gamenya bilang nggak laku, ya kita juga harus ngelihat itu sebagai realistically aja gitu. Oh artinya itu nggak work di game misalkan gitu ya. Amit-amit nggak laku. Jadi dan kita kan kita pengen banget nih bikin game gitu. Jadi kalau misalkan itu sell ya that's, kalau if the game can sell nanti ya itu kita yang kita pengen, oh ini artinya bisa lanjutin nih gitu. Yang misalnya tadi kita bilang pengen trilogy gitu segala macam, pengen bikin ceritanya tuh udah buat trilogy lah kurang lebih gitu. Walaupun game yang pertama tetap ceritanya tetap selesai yang puas lah, bukannya ada cliffhanger ya apa tadi kayak harapan paling dekat nih itu dulu sih gitu. Untuk jangka panjangnya sebenarnya kita ngelihatnya kita pengen bikin IP yang dalam bentuk apapun, pengen bikin IP yang jatuhnya itu buat semua umur sih. Bisa dibilang kayak kita pengen yang, dan semua umurnya kan kadang ada beberapa IP yang memang oh ya sampai dewasa pun bisa nonton, tapi apakah apakah dewasa tertarik, kan nggak semua IP anak kecil dewasa tertarik. Ada yang dewasa tertarik tapi nggak bisa tuh buat anak kecil gitu. Kita ngelihatnya mungkin ya biasnya kita ngelihat IP kayak Mario gitu kan, Sonic gitu. Itu kan mereka cukup bisa gitu loh, kayak maksudnya kalau untuk personal, kalau untuk gue sendiri juga di Mario gue main sampai sekarang, kalau ada yang baru gue main gitu kan. Tapi ponakan gue juga main gitu. Jadi dan tanpa ponakan gue tetap main gitu.
Dan tanpa gue, ponakan gue tetap main juga gitu kan Mario. Jadi maksudnya itu bener-bener untuk all ages lah. Dan itu salah satu reception yang kita seneng banget sih kalau kita lagi buka booth nih, kayak kemarin di arcade, bocil datang main game kita, tertarik sama mainannya gitu. Tapi habis itu nenek-nenek datang main game kita juga tertarik sama mainannya. Jadi untuk kita juga kayak wow, kayak itu kita niatnya ke situ dan kayak so far so good lah. Iya, iya, bener. Harapannya ya, yang penting kita sustain ya, bertahan gitu ya. Terus berhasil, insya Allah, amin. Terus tadi kita bikin sesuatu yang bermanfaat lah buat audiens kita, dimana kita ngasih lihat, maksudnya kayak di sini kan kayak secara desain, secara look, secara karakter, secara story-nya, secara gameplay-nya, kita pengen ini semoga menginspire lah gitu. Itu juga harapannya juga. Ya pokoknya kayak gimana kita main, kayak kita sendiri juga kayak inspire sama yang kayak tadi Mario, Mega Man, Sonic, Bomberman sebagainya gitu-gitu. Itu sih. Terus ya semoga bisa diterima lah oleh audiens lah game kita, terutama buat game dulu ya. Kalau buat IP-nya sih ya semoga bertahan. Buat jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Well, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Thank you so much teman-teman dari Mas Bima, Mas Egra udah main. Thank you juga. Kita main-main ke kantornya Kitbase nih. Thank you. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan sosial medianya boleh tahu apa aja? Di Instagram kitbash_world, ya lihat kesannya nanti sini. Di Instagram kitbashworld, di Twitter kitbashsl, Super Legend. Di YouTube searchnya kitbash Super Legend. Gitu. Iya. Beda-beda. Well, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Dadah.